Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Nanti malam kawan, FIDE Grand Prix dimulai dengan seri pertamanya yang rencana ada 3 seri yang dijadwalkan. Ada sedikit perubahan komposisi pemain yang ikut serta. Unggulan pertama, Ding Liren tidak jadi ikut kawan karena masalah visa. Dia digantikan oleh Radoslav Wojtaszek dan juga ada Dmitry Andreikin digantikan oleh Andriy Esipenko. Tapi nanti di seri kedua dan ketiga, Ding Liren akan kembali ikut kawan. Tapi cukup disayangkan di seri pertama ini dia tidak jadi ikut. Jadi kesempatan untuk memenangkan turnamen ini, mendapatkan tiket di kandidat turnamen edisi berikutnya menjadi tipis bagi Ding Liren. Oke, untuk itu story ini kita akan mereview game dari Ding Liren kawan. Saat menghadapi Magnus Carlsen dari turnamen Grand Chess Tour 2019 seri Rapid and Blitz India. Langsung kita ke atas papan. Ini adalah game ketiga mereka kawan. Setelah 2 game sebelumnya mereka saling mengalahkan. Dan ini adalah game Blitz 5 menit increment 3 detik dimulai langkah pertama. Carlsen pegang hitam, Ding Liren pegang putih bermain dengan pion D4, pion E6, pion C4 dan pion F5. Carlsen bermain dengan Dutch defense, kuda G3, kuda F6, gajah G2, sekarang pion D5 menantang pertukaran pion, kuda F3 lanjut Ding Liren dan gajah D6. Tidak melanjutkan pertukaran pion seperti ini kawan. Kenapa? Pion seperti ini akan mudah direbut kembali. Contoh, menteri ke peta A4 untuk melakukan skak dan mendapatkan pion ini. Jadi taktik seperti ini jarang dimainkan oleh pemain hitam untuk langsung bertukar pion. Gajah D6 lanjut Carlsen. Di sini gajah F4 menantang pertukaran gajah gelap diterima oleh Carlsen, dipukul balik oleh pion G. Taktik pertukaran yang dilakukan oleh Ding Liren tadi jelas maksudnya adalah membuka lajur G yang bisa dimanfaatkan beteng tanpa melakukan rokade pendek lagi kawan. Dan di sini Carlsen melanjutkan dengan rokade, kuda C3, pion C6, dan struktur bangunan pion hitam seperti ini biasanya disebut dengan stone wall kawan dalam permainan Dutch defense. Di sini pion E3 dan pion B6, kuda E5, gajah B7, sekarang beteng C1, kuda B berkembang ke D7 oleh Carlsen menantang pertukaran kuda. Saya sedikit mengurangi penjelasan soal langkah-langkah kawan karena di sini adalah permainan blitz, jadi saya juga mengikuti irama permainan blitz. Dan di sini tantangan pertukaran kuda ditolak, Ding Liren memilih menteri A4, Carlsen menukarkan kudanya dipukul balik oleh pion F. Engine atau Stockfish tidak menyukai memukul balik menggunakan pion F, lebih menyukai memukul balik menggunakan pion E. Maksudnya adalah ingin membuka lajur D bagi betengnya nanti kawan, memberikan opsi bagi raja untuk melakukan rokade pendek. Dengan taktik ini kawan tidak akan melanjutkan untuk memanfaatkan lajur G dengan betengnya nanti. Oke, kita kembali ke permainannya. Ding Liren lebih menyukai memukul balik kuda hitam dengan pion F, kuda ke E4, menghindari ancaman juga menantang pertukaran dengan kuda putih. Tantangan ditolak, Ding Liren lebih memilih membuka lajur C dengan pion C pukul pion D5 dipukul balik oleh pion C. Selanjutnya kuda ke E2 lanjut Ding Liren. Kita sudah di langkah ke-15 kawan. Sampai langkah ke-15 ini sebetulnya Carlsen bermain cukup cepat, sehingga kontrol waktu kedua pemain selisih 1 menit kawan. Carlsen menyisakan waktu sekitar 4,5 menit, sedangkan Ding Liren menyisakan waktu 3,5 menit. Tapi di posisi ini Carlsen mulai menghabiskan waktunya kawan. Dia berpikir kurang lebih 2 menitan untuk menentukan langkah beteng C8. Berpikir lama tapi membuat langkah yang salah menurut Stockfish, sehingga kontrol waktu kedua pemain sudah berbalik. Ding Liren unggul 1 menit dibandingkan Carlsen. Di sini Ding Liren tanpa menunggu lama bertukar beteng dipukul balik oleh menteri. Sekarang pion F3 mengancam kuda, gajah C6 mengancam menteri. Menteri bergeser ke B4 ingin menepati spot-spot gelap ini kawan. Setelah ditinggal kuda nanti pasti peta ini akan menjadi peta lemah, bisa dimanfaatkan oleh menteri putih, kuda ke G5 dan raja D2. Ingin mengeluarkan betengnya kawan ke lajur C, tidak jadi untuk menempatkan betengnya di lajur G. Di sini menteri ke D7 sama sepertinya hal Carlsen, mempersiapkan betengnya keluar, beteng C1 dan beteng C8. Sekarang kuda ke F4 memberikan pressure bagi pion lemah hitam di peta E6. Di sini kuda F7 oleh Carlsen kembali membuat langkah yang tidak akurat.
Gajah B7 merupakan pilihan terbaik versi Stockfish menantang pertukaran beteng kawan. Setelah diterima bisa dipukul balik menggunakan gajah. Jika memukul balik menggunakan menteri kawan, tak ada gunanya menteri di sini juga. Kalaupun mau menyerang di area pertahanan putih, masih bisa dikontrol oleh Raja Putih di peta-peta ini kawan. Ini pun akan memberikan kesempatan bagi menteri putih nanti bisa menusuk ke area ini kawan, setelah menteri ini meninggalkan petanya. Jadi pada posisi ini memukul balik menggunakan gajah adalah pilihan terbaik. Mungkin pion H4 akan dimainkan oleh putih. Setelah kuda mundur, gajah akan dimainkan ke F1 untuk memberikan serangan nantinya. Tapi dengan variasi ini pun posisi putih masih sedikit lebih baik kawan. Tapi di posisi seperti ini, setelah kuda putih lompat ke F4, Carlsen menjawab dengan kuda mundur ke F7. Cukup defensif langkahnya dan dibalas dengan gajah F1 memberikan dukungan bagi menteri untuk memberikan serangan nanti di peta-peta ini atau membantu kontrol pada peta B5. Kuda D8 lanjut Carlsen memberikan kontrol lebih pada peta-peta ini kawan. Selanjutnya gajah A6 menyerang beteng. Ditutup oleh gajah, gajah B5 menyerang menteri, ditutup oleh gajah, gajah kembali ke A6 menyerang beteng. Di sini ditutup lagi oleh gajah. Langkah-langkah yang berulang dari Carlsen mengindikasikan Carlsen dalam tekanan dan logis dia menawarkan remis di sini kawan. Pada posisi ini kawan memang sangat sulit untuk menentukan langkah terbaik bagi hitam. Engine menyarankan kuda B7 atau beteng ini naik ke peta C7. Tapi di langkah-langkah berikutnya masih tetap saja kawan hitam akan kolaps. Coba saja kita lihat variasi beteng yang naik ke peta C7. Menteri putih akan bergerak ke peta D6 kawan, menawarkan pertukaran, diterima, dipukul balik oleh pion mengancam beteng, beteng bergeser. Putih akan melanjutkan pukul pion E6 dengan kuda menantang pertukaran kuda. Jika kalian salah melangkah lebih memilih pion ini terlebih dahulu, kalian salah kawan, karena gajah kalian akan tewas. Jadi pada posisi ini adalah langkah terbaik, kuda pukul kuda terlebih dahulu dan beteng akan pukul gajah, tetap melindungi pionnya kawan. Nanti tinggal gajah bergerak memberikan serangan tusuk sate, mungkin beteng hitam akan menghindar terlebih dahulu. Di sini gajah C8, raja bergerak untuk melindungi kuda, raja putih juga bergerak untuk mendukung pion-pionnya maju nanti. Tetap akan memberikan keuntungan bagi putih kawan. Nanti pion putih ini bisa saja bisa promosi. Oke, kita kembali ke langkah aslinya pada posisi seperti ini tadi. Carlsen membuat langkah yang berulang, mengindikasikan dia ingin bermain remis dengan gajah B7 tadi. Tapi Dingliren tidak ingin mengulangi langkah gajahnya ke B5. Dia bertukar beteng, dipukul balik oleh gajah. Dingliren kembali melakukan pertukaran gajah, dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya menteri putih bergerak ke peta E7. Menempati spot yang cukup bagus kawan di sini. Memberikan pressure bagi pion lemah ini dengan dukungan kuda atau memberikan ancaman skakmat di sini, atau nanti kuda bisa bermanuver ke peta ini memberikan dukungan menteri untuk sikat pion G7 skakmat. Sudah sangat sulit bagi Carlsen menentukan langkahnya. Carlsen melanjutkan dengan pion H6 untuk memberikan ruang pelarian bagi raja bila ada skak di sini. Dan menurut engine ini adalah langkah blunder kawan. Engine menyarankan kuda ke C6 untuk melepaskan pionnya disikat oleh menteri putih. Juga memberikan backup bagi peta E8-nya agar menteri putih tidak bisa melakukan skak di sini tadi. Dan variasi ini akan dilanjutkan seperti ini kawan, dan tetap saja akan memberikan keuntungan bagi putih nanti dengan pion-pion bebasnya di pusat ini. Memang sangat sulit bagi hitam sudah menentukan langkahnya pada posisi seperti ini. Dia sudah mulai kolaps dan mungkin kalian di sini berpikir bisa memainkan pion G6 membuka ruang bagi raja jika ada skak di sini kawan. Menteri akan tetap ke sini melakukan skak, raja bergerak ke peta ini dan menteri akan melanjutkan dengan langkah menteri pukul kuda. Jika kalian pukul balik, masih mendapatkan ancaman garbuan di langkah berikutnya, dan kalian akan tetap saja kalah dengan variasi seperti ini pun. Jadi, percuma saja kawan, apapun yang dilakukan oleh hitam pada posisi ini memang menyulitkan bagi hitam sendiri. Pada posisi ini tadi, Carlsen memilih pion H6 dan dilanjut dengan langkah menteri E8 oleh Dingliren skak, raja ke H7, kuda ke G6. Persiapan memberikan ancaman skak di cover attack seterusnya kawan, seperti windmill attack nanti. Di sini menteri hitam bergerak ke C4 oleh Carlsen, berharap melakukan skak yang berulang nanti kawan di peta-peta ini, dan berharap dengan skak yang berulang akan menghasilkan remis.
Dingliren tidak khawatir soal rajanya kawan, karena rajanya space-nya sangat luas kawan, bisa bergerak kemanapun. Kalaupun nanti ada skak di sini, dia bisa lari ke sini terus dan bersembunyi di sini. Tak ada masalah bagi Raja Putih. Dingliren melanjutkan serangan windmill attack, kuda F8 skak. Raja ke G8, kuda pukul pion E6 skak, raja ke H7, kuda F8 skak, raja ke G8, dan kuda ke G6 open skak lagi, raja ke H7, sekarang kuda ke E7, membatasi ruang gerak raja, menteri bergerak ke peta ini, dan skak mat nantinya. Serangan windmill attack yang luar biasa dari kuda yang menghasilkan open skak yang beruntun kawan. Di sini Carlsen melakukan skak di peta B8, raja ke E2, menteri pukul pion B2 skak, raja ke F1, menteri C1 skak, raja ke G2, menteri D2 skak, raja ke H3, dan sudah tidak ada skak lagi kawan, kecuali melakukan pengorbanan menteri pukul pion ini. Tapi ancaman skak mat berikutnya sudah tidak bisa dihindari. Di posisi ini Magnus Carlsen menyerah. Kalaupun kalian ingin membuka ruang bagi raja lari ke peta ini, jika ada skak di sini kawan, menteri akan pukul pion sama saja skak mat. Sudah tak ada obat kawan pada posisi seperti ini. Skak mat dalam 2 langkah akan terjadi. Kalian harus mengorbankan menteri agar agak lama sedikit permainan. Tapi di sini sudah skak mat di langkah berikutnya, sudah tak ada obat. Itulah kawan permainan yang luar biasa dari Dingliren tadi, memanfaatkan sedikit-sedikit kesalahan dari Carlsen. Akhirnya berhasil di penghujung permainan dia membuat serangan windmill attack dari kuda yang open skak dengan skak yang beruntun tadi. Semoga permainan dari Dingliren ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.